Suatu penelitian menarik dari Mihaly Csikszentmihalyi, seorang profesor dan juga co-founder dari Positive Psychology, dia melakukan penelitian terhadap musician, atlet, artis, apa sih yang membuat mereka bisa mengalami performance yang luar biasa. Dan beliau ingin mencari tahu apa saja yang mereka alami. Dia ingin mengetahui dua hal, yaitu happiness atau kebahagiaan dan contentment, kepuasan. Jadi hasil penemuan dia terkait flow ini cukup menarik, bahwa ternyata orang-orang yang mencapai level performance yang optimal, mereka itu melakukan aktivitas tersebut sangat flow, sangat natural. Jadi kelihatannya effortless, tanpa effort gitu, udah menyatu dengan jiwa mereka. Mirip seperti kalau kita lihat orkestra ya, ada harmoni yang bagus antara pemain A, pemain B, pemain C, sehingga menciptakan orkestra yang luar biasa. Jadi lihat ada 8 karakteristik dari flow. Pertama adalah clarity dari goals atau reward, dan ada immediate feedback. Jadi ada dua hal di sini. Orang-orang yang mengalami performance yang optimal, yang pertama, mereka punya kejelasan goal. Mereka tahu kalau mencapai ini, apa reward-nya, apa benefit-nya. Yang kedua, mereka mendapatkan feedback immediate. Jadi kalau Anda punya goal, Anda sudah melakukan aktivitas tersebut, pastikan ada feedback langsung yang bisa mengklarifikasi apakah ini Anda benar, sesuai atau tidak. Yang kedua, high level of concentration on a limited field. Jadi di sini kita melihat adanya level konsentrasi, fokus yang sangat tinggi pada bidang-bidang yang ditekuni. Di sini dikatakan limited, jadi artinya bidangnya terbatas ya. Yang ketiga ini menarik, jadi adanya balance antara skill dan challenge. Anda punya skill tinggi, tapi challenge-nya nggak menarik, Anda nggak demotivate. Anda punya skill rendah, tapi challenge-nya luar biasa, Anda udah menyerah duluan. Jadi di sini ada balance, semakin tinggi skill-nya, ya challenge-nya juga harusnya kita naikin secara bertahap. Ya, kalau kita lihat dari grafik di gambar ini, Anda bisa lihat kondisi flow itu terjadi, artinya semakin tinggi skill-nya, semakin ke atas itu berarti challenge-nya juga harus semakin dinaikin. Jadi bertahap ya. Jadi ada orang yang skill-nya udah tinggi tapi challenge-nya biasa-biasa aja. Nah, nggak bisa harapkan ada flow terjadi di sana. Men-challenge ya. Kayak dipastikan kalau kondisi flow ini terjadi antara kesulitan yang too little dan too much, di tengah-tengah. Jangan waktu Anda membuat goal terlalu sulit sampai Anda demotivate. Jangan juga terlalu mudah. Penting dia harus cukup challenging sehingga menantang Anda keluar dari zona nyaman. Yang keempat adalah a feeling of control over the task. Kontrol di sini artinya dua. Dia merasa aman, secure, dan dia merasa relax. Jadi dua kondisi itu, relax dan aman, itu menjadi satu. Berikutnya adalah effortless dan ease. Mereka melakukan aktivitas itu kelihatannya kayak mengalir begitu saja tanpa perlu dipaksakan gitu ya. Sangat natural dan kayaknya mereka di-guided oleh their inner logic. Jadi kalau kita bilang kayak intuisi, kayak gut itu yang udah kayak Anda lihat kalau pemain tenis ya atau dancer gitu ya, artis, kok kayaknya mengalirnya gampang banget. Ya tentu latihannya luar biasa dan dia sudah melewati beberapa tahap yang di depan tadi punya goal-nya. Kita bicara time, jadi transformation of time. Ada yang speeding up, ada yang slowing down. Nah, tahap flow waktu itu kadang terbagi dua kondisi. Yang pertama itu sangat intens, sangat padat. Kadang 2 jam itu bisa kelihatan kayak cuma 20 menit. Atau bisa aja waktunya itu melebar. Kadang 2 second, 2 detik, itu bisa kesannya kayak 2 menit gitu loh. Jadi, that's happen in the flow ya. Yang berikutnya adalah the melting together of action dan awareness. Menarik dan agak challenge dijelaskan ya. Jadi kesadaran dengan action itu menyatu, udah nggak terpisah. Jadi kalau kita lihat performance yang artis kayak Madonna, Michael Jackson ya, banyak yang lain gitu, atau Anda lihat atlet juga, mereka kalau udah di lapangan in that field gitu, itu udah totalitasnya udah kelihatan gitu. Kadang-kadang itu menular ke timnya. Jadi kalau misalnya Anda punya staff, Anda punya karyawan, atau Anda sendiri yang di tahap flow ini,
Anda melakukan sesuatu sudah menyatu luar biasa. The experience is intrinsically rewarding. Yang menarik di sini adalah kesan yang mereka dapatkan bukan hanya pada saat mencapai goal, tapi even di dalam journey mereka, di dalam tiap aktivitas mereka. Jadi itu mereka udah puas banget. Jadi kalau kita bicara ROI-nya itu udah immediately. Kalau kita bilang training kan biasa ROI tunggu 1 tahun, 6 bulan ya. Kalau di sini saat dia melakukan aktivitas itu ROI-nya udah ada. Jadi kita sebut ROI, immediate return on investment ya. Jadi kita sudah melihat 8 karakteristik dari flow dan pengaruhnya pada peak performance. Video minggu depan akan membahas 3 komponen penting dalam peak performance seseorang dan bagaimana kita bisa menuju ke arah sana atau Anda bisa meleverage performance Anda menjadi performance yang optimal. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Alpha Code.